Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah 2 serangan diam-diam tadi, monster penghancur mimpi tidak pernah muncul lagi, dan bayangan hantu padat masih mengisi celah yang bisa dilihat Xiaoyan dan yang lainnya. Namun Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani bersantai sama sekali, karena tidak ada yang tahu di mana penghancur mimpi bersembunyi, atau kapan akan menyerang. Jadi mereka hanya bisa waspada secara pasif. Tapi hal yang menakutkan tentang ilusi adalah mereka tidak pernah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saat berjuang untuk menghadapi pasukan hantu yang tak ada habisnya, dan pada saat yang sama mereka harus menjaga dari serangan diam-diam dari penghancur mimpi, sehingga Xiaoyan dan yang lainnya menderita tekanan mental yang tinggi dalam jangka panjang. Bagaimanapun ada terlalu banyak hantu dan lingkaran Xiaoyan dan yang lainnya semakin mengecil. Pergerakan mereka dibatasi sampai batas tertentu dan kesadaran akan bahaya menyebar di hati setiap orang. Tiba-tiba teriakan datang dari depan Xiaoyan. Feng Feng jatuh ke dalam genangan darah. Matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Tidak! Teriak Xiaoyan yang lainnya memilukan, dan mata semua orang menjadi merah darah. Mereka telah bersama selama berhari-hari dan mengalami hidup dan mati bersama. Tapi kematian Feng Feng yang tiba-tiba dan tragis, mata mereka menjadi merah. Setelah terburu-buru untuk membalas Feng Feng dengan segala cara. Jangan tertipu oleh tipuan penghancur mimpi. Suara Feng Feng tiba datang dari belakang dan sosoknya perlahan muncul dari angin. Xian dan yang lainnya tertegun dan berbalik untuk melihat Feng Feng berdiri di depan mereka hidup-hidup. Semua orang tidak percaya Xian mengulurkan tangan dan menyentuhnya karena tidak percaya. Semua orang melihat kembali ke depan tempat Feng Feng jatuh. Tubuh Feng Feng masih terbaring di sana. Matanya terbuka lebar karena marah dan kematiannya sangat menyedihkan. Dalam sekejap mata, angin puyuh kecil terbang keluar dari badai di belakang semua orang. Dan mayat di depan musnah. Nenek, Anda seekor beruang. Penghancur mimpi ini terlalu berbahaya. Xiaoyan mengumpat dengan marah. Dia benar-benar menggunakan kematian teman-temannya untuk mengguncang hati Xiaoyan dan yang lainnya. Dan penghancur mimpi ini begitu licik hingga membuat orang bergidik. Karena saat Feng Feng mengeluarkan skill pertarungnya, ia sering menyatu dengan badai. Tak disangka detail ini juga diperhatikan oleh penghancur mimpi dan dieksploitasi. Bagus, kalau Feng Feng baik-baik saja. Semuanya tetap dalam formasi. Lalu perhatikan rekan-rekan Anda di sekitar Anda. Dan jangan beri kesempatan penghancur mimpi untuk memanfaatkannya. Xiaoyan dengan cepat menyesuaikan strateginya. Saat Xiaoyan dan yang lainnya tegang dan santai, tangan binatang besar menyelimuti langit di atas semua orang. Cakar tajamnya merobek langit, titik-titik darah menembus tirai cahaya. Aura tragis melonjak ke langit dan bumi seolah-olah benar-benar runtuh. Jelas, waktu yang tepat dari penghancur mimpi membuat wajah semua orang menjadi pucat. Pada saat kritis, Xiaoyan meraung marah. Tulang rusuk harimau emas itu menumbuhkan sayap dan dia bergegas keluar lebih dulu, diikuti oleh cahaya kemasan. Feng Feng, Nan Erming, Le Salong dan Ji Ying melakukan serangan balik sementara. Energi bertarung mereka saling bersilangan. Semuanya bermanifestasi menjadi cahaya dan bayangan, dan menyapu lengan besar yang menyerang. Cahaya kemasan pecah, kilat menghilang, badai berhenti, kabut beracun menghilang. Bahkan cahaya bintang jatuh sama. Semua kekuatan bintang 6 meledak dan serangan semua orang dikalahkan satu demi satu. Tangannya tampak hampir kelelahan, kehilangan keganasan sebelumnya. Ketika Xiaoyan mengetahui situasi ini, dia segera menunjukkan ekspresi bersemangat. Api langit biru tua ditumbuhkan melonjak dan mengguncang langit. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan teratai api itu meraung ke arah tangan raksasa itu, membakarnya di sepanjang jalan. Melihat Xiaoyan mengambil tindakan, Xiaoyan mengabaikan serangan balik yang kuat sebelumnya dan melangkah ke depan Xiaoyan. Perisai itu menyala keemasan lagi dan yang lain bergegas maju satu demi satu.
Senjata mereka berkilau dengan cah dingin, tanpa bergeming sama sekali. Meskipun kekuatan lengan besar itu sangat berkurang, dia masih perlahan terayun ke bawah. Teratai api Xiaoyan melaju ke depan dan bertabrakan satu sama lain. Hampir seketika, apa yang tidak dapat dibayangkan semua orang adalah, begitu teratai api biru tua menempel di lengan besar itu, nyala api menyebar ke atas, dan nyala api memenuhi langit. Jeritan yang menyayat hati terdengar dan penghancur mimpi kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya. Api surgawi menyala berkobar di lengannya yang besar dan tanda hitam muncul di kehampaan saat dia melambaikan tangannya. Penghancur mimpi tampaknya takut pada api surgawi. Inilah kesempatan kita. Mata Lensalong berbinar. Mungkin kekuatan jahat memenuhi tubuhnya ketika dia dibaptis oleh jiwa dan api surgawi pada dasarnya sangat kuat. Jadi mereka secara alami berada dalam konflik satu sama lain. Mata Lensalong berbinar. Analisisnya memang benar. Warisan dan bahkan kekuatan jahat yang diterima oleh penghancur mimpi sangat takut dengan api alami yang lahir antar langit dan bumi. Penghancur mimpi tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Do Bintang 3 akan memiliki benda langka seperti api surgawi. Dan ada dua jenis di antaranya. Salah satunya berada di peringkat 20 teratas di benua Kaisar Do. Pada saat ini, nyala api melonjak seperti tsunami. Dia langsung terbungkus dalam lengan besar penghancur mimpi. Bahkan banyak bayangan hantu. Semuanya menjadi ilusi di bawah naungan api biru tua di langit. Kesempatan yang diberikan Tuhan. Shen berkata, "Ayo semuanya, ambil kesempatan ini untuk memotong salah satu lengannya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, semua orang menyerbu ke depan. Semangat juang mereka luar biasa. Laut berubah, dunia runtuh, dan membentum serangan gabungan yang tak tertahankan. Semuanya jatuh ke tangan besar. Ditemani oleh lolongan yang sangat melengking, tangan seekor binatang besar terpotong sepanjang lengannya. Jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Menghilang dalam nyala api ke dalam celah-celah ruang yang runtuh. Darah menguncur seperti mata air dari tempat lengannya patah, dan darah hitam pekat menyembur ke seluruh langit. Tuan Muda Xiao, letakkan teratai api di lengannya yang patah. Lensalong sangat gembira melihat api langit begitu efektif, dan buru-buru berbicara. Oke. Xiaoyan juga tampak sangat segar. Api langit biru tua kembali menyala, membakar kehampaan. Jejak tangannya berubah dengan cepat, teratai api perlahan berbentuk dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Pegang penghancur mimpi dan beli waktu untuk Tuan Muda Xiao. Perintah Lensalong saat dia menyerang lebih dulu. Dengan bintang di mana-mana. Setelah itu semangat juang semua orang melonjak dan mereka mengayunkan senjata dan memfokuskan serangan mereka pada lengan yang patah, menyebabkan darah dan puing-puing berceceran di mana-mana. Pada saat ini penghancur mimpi terbakar oleh api surgawi dan rasa sakit di lengannya yang patah belum hilang. Jadi dia tidak punya waktu untuk menghindar. Sekarang ruangan itu sangat tidak stabil di bawah serangan penuh Lensalong dan lainnya, sehingga mustahil untuk mundur dengan aman. Segera teratai api biru tua akhirnya mengembun dan nafas berapi-api berputar-putar. Penghancur mimpi merasakan bahaya, panik dan terhenti dan dihantam oleh ribuan guntur dan kilat harimau emas dan bayangan ungu Xiaozhan segera mengeras. Bagian tangan raksasa yang patah itu terkoyak lagi dan tulang pucatnya terlihat. Tingkatkan daya tembaknya, dorong sosoknya keluar dari kehampaan dan hancurkan dalam satu gerakan. Badai menderu dan tornado datang dari langit dan awan hitam tebal memenuhi langit. Mata Xiaoyan juga memiliki sentuhan api dan ketika dia membuka telapak tangannya, teratai api biru tua akan meledak. Pada saat ini, tiba-tiba getaran jiwa yang aneh terdengar. Dunia menjadi gelap, energi jahat bergulung dan bergejolak, mengguncang langit dan sepasang mata darah besar tiba-tiba muncul di atas langit. Mata darahnya dingin dan kejam, menatap ke semua orang sejenak. Sepertinya memiliki kekuatan luar biasa untuk menyerap jiwa manusia.
Ditatap oleh mata darah, jiwa Xiaoyan yang lainnya hampir meninggalkan tubuh mereka. Gerakan semua orang tidak bisa membantu, tetapi berhenti di udara. Feng Feng yang datang sepertinya membeku di antara langit dan bumi, dan waktu seolah membeku di sana. Sehingga segala sesuatunya sangat damai dan meresahkan. Hanya ada jeda sesaat dan seni roda Xiaoyan mulai bekerja dengan sendirinya. Jejak kekuatan misterius menembus lautan jiwa bergetar dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Tanpa cukup waktu untuk merawat Lesalong dan orang lain yang masih membeku, Xiaoyan menjentikkan jarinya dan teratai api hijau tua melesat melintasi langit, langsung menuju ke monster penghancur mimpi. Kemudian terjadi ledakan menggelegar yang teredam seperti ribuan guntur terngiang-ngiang di telinga, dan sebagian besar keampan runtuh. Dalam api yang membumbung ke langit, sosok penghancur mimpi telah menghilang, hanya menyisakan hantu yang berangsur-angsur menghilang ke dalam ketiadaan dalam kobaran api. Oh, sayang sekali, ini masih satu langkah terlambat. Xiaoyan menghela nafas dengan penyesalan. Lesalong dan yang lainnya juga pulih dan segera terkumpul, melihat bayangan dan menghela nafas. Meskipun dia lolos, setidaknya dia terkena pukulan keras dan itu cukup bagus, kata Xiaozan dengan kegembiraan setelah perang di matanya. Bagaimanapun itu adalah monster bintang 6 dan dia benar-benar dikalahkan dengan keras oleh dirinya sendiri dan orang lain. Saya khawatir cedera ini akan membuat penghancur mimpi membuang rasa jijiknya dan tidak mudah untuk menariknya keluar lagi. Lesalong lebih rasional. Melihat sekeliling, dia selalu waspada. Dihadapkan pada kehati-hatian Lesalong, Xiaoyan mengangguk setuju. Dia tidak sombong dalam kemenangan dan tidak berkecil hati dalam kekalahan. Pada saat ini, di dalam benteng besar, di platform bundar abu-abu gelap, penghancur mimpi sedang berlutut di lantai dan meraung, dengan darah berceceran dari luka besar di baunya. Darah merah tua dan pembuluh darah yang terbuka sangat menyilaukan, dan miliknya ekspresi ganas muncul di wajahnya. Rasa sakit yang parah di tubuhnya datang satu demi satu, dan perasaan lemah muncul di hatinya untuk pertama kalinya. Setelah kehilangan tahan rasa terkuatnya, semua ini berkat anak laki-laki dari Kaisar Pertarungan Bintang 3. Penghancur mimpi mengangkat kepalanya, matanya bernafas api menatap ke arah Xiaoyan, berharap dia bisa memakan dagingnya hidup-hidup untuk memuaskan kebencian di hatinya. Setelah beberapa saat, penghancur mimpi berdiri dan mantra rendah bergema di aula yang suram. Kekuatan jiwa bangkit dari tubuhnya dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Tiba-tiba cahaya bersinar terang di area tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada, dan puluhan ribu tentara hantu muncul dari tanah. Mereka bergegas ke arah mereka dengan gigi dan cakar terbuka. Langit dan para jenderal hantu itu sombong, menyemburkan awan dan kabut. Perlahan-lahan mendekat, jumlahnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Di tengah langit ada raja hantu yang mengenakan baju besi berat dari dunia bawah, dengan mata berdarah menjulang tinggi ke langit, setinggi 100.000 kaki, memegang kapak perang tulang dengan banyak jiwa tak berdosa di kapaknya, seolah-olah dia sedang membunuh ribuan orang. Kemudian ribuan jiwa terkondensasi menjadi satu, membuat 7 jiwa dan 6 jiwa manusia gemetar. Raja hantu melangkah maju dan dia berada dalam beberapa mil jauhnya dengan satu langkah. Angin jahat bertiup di antara langit dan bumi, seperti hantu menangis dan dewa melolong. Ayunan acak dari kapak perang seperti ribuan guntur yang membelah langit dan memecahkan bumi dengan kekuatannya tak tertandingi. Semua tentara hantu di sekitarnya gemetar dan jatuh ke tanah. Mengapa hantu-hantu ini semakin banyak? Wajah Yiying menjadi pucat. Melihat informasi ini, sulit dipercaya bahwa itu hanyalah ilusi, gumam Feng Feng, tanpa sadar mengepakkan tinjunya. Penghancur mimpi sepertinya sedang marah. Ekspresi Xiaoyan juga menjadi serius. Xiaoyan pernah menggunakan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya, tetapi tekanan dari Raja Hantu sangat besar dan cahaya dingin menyinari baju besi itu, mekar dengan garis-garis kecemerlangan berdarah.
menghalangi invasi kekuatan jiwa sehingga mustahil untuk membedakannya, yang benar dari yang salah. Ketika semua orang mengetahui situasi ini, mereka semua terkejut. Harapan yang baru bersulut tiba-tiba hancur, sehingga mereka merasa tidak nyaman dan tidak tahu bagaimana menghadapi pasukan berkekuatan jutaan hantu ini. Dengan ekspresi yang semakin dingin, dia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Dua sinar cahaya berdarah menembus dinding tebal dan menghilang ke dalam Raja Hantu. Kemudian suara dentang terdengar, disertai dengan cibiran yang sangat dingin. Raja Hantu mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi, dan jiwa-jiwa yang mati berkumpul dengan mengalir terus-menerus menuju bilah kapak perang langit. Dan kabut hitam mengepul, yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya, kulit kepala mereka terasa mati rasa. Bahkan emosi ketakutan dan kecemasan muncul di dalam hati mereka. Apa yang harus saya lakukan? Raja Hantu tampaknya mendekati kekuatan bintang 6. Apakah itu benar atau salah? Serunan Erming. Lagi pula Raja Hantu ini tingginya 100.000 kaki dan kapak perangnya sepanjangnya puluhan ribu kaki, sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. Semua orang cemas dan gelisah, tapi Xiaoyan berpikir sekeras. Sekarang dia tahu bahwa penghancur mimpi takut dengan api surgawi, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Raja Hantu yang tingginya 100.000 kaki di depannya itu asli atau palsu. Raja Hantu besar dengan kekuatan bintang 6 bukanlah penghancur mimpi pendek. Sebagai perbandingan, bahkan jika tidak ada perlawanan, api surgawi dan nyala api untuk waktu yang lama, dan serangan Raja Hantu sudah siap. Dengan kekuatan yang mengguncang bumi, api surgawi tidak dapat menghancurkannya sebelum menyerang. Saat ini, seringnya sedingin es dan suram terdengar yang sepertinya menembus ke dalam tulang manusia. Kapak perang Raja Hantu menyerang, cahaya hitam meledak. Api iblis melonjak ke langit dan kapak perang besar itu menghantam Xiaoyan dan yang lainnya dengan ketajaman yang tak tertandingi. Segera setelah kapak perang diayunkan, tentara hantu dan jenderal hantu yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya berubah menjadi bubuk, dan semua vitalitas diintegrasikan ke dalam kapak perang, sehingga kekuatan kapak perang meningkat pesat, menyapu menuju langit dan bumi. Saat krisis akan datang, bayangan-bayangan kematian menyelimuti setiap orang, dan keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Pada saat ini pikiran Xiaoyan berputar-putar karena hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah berasumsi bahwa Raja Hantu itu nyata dan dia hanya bisa berharap bahwa Xiaoyan dan yang lainnya dapat memblokir serangan mengejutkan penghancur mimpi. Jika ini hanyalah ilusi, maka setelah serangan ini berhasil, penghancur mimpi pasti mempunyai tujuannya sendiri dan kemungkinan besar dia akan muncul. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan menunjukkan tekad dan dia membuat keputusan. Lei Salong dan yang lainnya melirik Xiaoyan. Adalah tugas mereka untuk melindungi Xiaoyan. Bahkan jika mereka diminta mundur sekarang, mereka tidak akan mundur. Karena tidak ada cara untuk mundur. Mereka akan menghadapi kesulitan. Setiap orang mengambil langkah maju, semangat juang mereka meningkat dengan tekad. Kemudian mereka melancarkan badai yang tak ada habisnya. Angin dan awan melonjak, energi pertempuran yang tak ada habisnya meledakkan ruang di depan mereka, menjadi ruang yang bergejolak. Dengan kekuatan yang mengamuk memenuhi langit, kapak perang telah tiba dan desiran angin perburuan bertabrakan dengan energi Lei Salong dan yang lainnya. Dalam aliran udara yang bergulir, Lei Salong dan yang lainnya berpegang pada harapan yang sangat tipis dan menjaga Xiaoyan dengan erat. Dia tidak pernah pergi, tapi Xiaoyan sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi di depannya. Jejak tangannya berubah dengan cepat dan keringat di dahinya merembes sedikit demi sedikit. Kapak perang itu menghantam seperti gunung yang runtuh yang mengejutkan Xiaoyan dan yang lainnya. Adalah kapak perang itu melewati badai semangat juang tanpa halangan apapun. Sehingga semua orang merasa tidak berdaya dan putus asa. Tetapi kali ini pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Kemanapun kapak perang lewat, waktu seolah membeku sepenuhnya. Angin tenang dan awan tenang. Bahkan badai semangat juang yang mengamuk pun berhenti sepenuhnya tinggi dari permukaan tanah.
Dalam kendali penuh atas ruang dan waktu, semua ini terlalu tidak nyata dan hampir mustahil. Tampaknya hanya memasuki mimpi yang bisa menjelaskan semuanya. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sadar hanya untuk menemukan diri mereka berada di hutan belantara yang gelap. Dalam kegelapan, beberapa orang menangis pelan, dan ada pula yang menggigil. Semua orang berada di tempat yang berbeda, tetapi mereka sadar. Pemandangan mengerikan dari patah lengan dan kaki itu seperti mimpi buruk dan selalu berlama-lama di tempat yang tampaknya tak terlihat ini. Di hutan belantara, ada bunga dara indah bermekaran di mana-mana. Keputusasaan di antara rekan satu tim adalah satu-satunya tema ruang ini begitu gelap. Sehingga Xiaoyan dan yang lainnya tidak tahu apakah itu adalah neraka atau mimpi. Xiaoyan dan yang lainnya berjuang untuk bangun, menyeret sisa tubuh mereka ke arah satu sama lain. Tampaknya kehangatan adalah tempat rekan satu tim mereka berada. Jejak kaki berdarah di sepanjang jalan sangat mengejutkan. Mereka membuka mulut dan mereka ingin bertanya pada langit di mana ini. Tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Jalan di depan sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Dimanapun surga. Cahayanya tak pernah terlihat, namun lautan penderitaan tiada batasnya. Dari waktu ke waktu di sepanjang jalan, mereka mendengar orang berbicara dalam tidurnya, menangis atau meminta bantuan. Kecemasan dan ketakutan, keraguan dan ketidakberdayaan, segala macam emosi negatif merasuki seluruh hutan belantara, dan keinginan setiap orang tenggelam sedikit demi sedikit dan tak berdaya ini. Ini seharusnya hanya ilusi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, merasakan kondisinya sendiri. Meskipun tubuhnya berlumuran darah, dia tidak merasakan sakit. Hanya saja dalam ilusi ini, setiap orang telah terkikis oleh emosi negatif dan kehilangan ketenangan seperti biasanya. Jika terus tenggelam seperti ini, ketika kemauannya benar-benar putus asa, maka tubuh akan mati secara alami. Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang salah dan kekuatan jiwa yang kuat menyebar. Kemudian kemanapun kekuatan jiwa lewat, obrolan sosok ilusi di sekitarnya perlahan menghilang. Analisis saya benar, ini pasti ilusi. Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatan jiwanya untuk menyebar dengan gila-gilaan ke arah Le Salong dan yang lainnya. Seolah-olah perlawanan Xiaoyan dirasakan, seluruh ruang bergetar dan gelombang jiwa tak terlihat melilitnya. Menekan area tempat Xiaoyan berada. Kekuatan jiwa yang berkembang pesat hanya menyebar beberapa ratus meter dan sepertinya menabrak dinding tebal yang tak terlihat, sehingga dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Yang membuat Xiaoyan semakin menakutkan adalah tekanan tak kasat mata itu menekan selangkah demi selangkah, dan pengepungan juga menyusut sedikit demi sedikit. Dan di mana kekuatan jiwa Xiaoyan hendak mendekat, Ji Ying terbaring di sana. Hanya beberapa langkah lagi. Tubuhnya patah, terengah-engah dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Mulutnya sedikit terbuka dan gumpalan darah tumpah dari sudut mulutnya. Kecemerlangan di matanya hilang sedikit demi sedikit dalam ilusi, seolah-olah telah menghancurkan kepercayaan diri Ji Ying. Keputusasaan mengikis kegigihan terakhirnya. Begitu matanya tertutup, Ji Ying akan kehilangan nyawanya sepenuhnya. Tak jauh dari Ji Ying, Feng Feng juga terancam. Matanya menatap keluar, lehernya memar dan berlumuran darah. Bahkan bekas dari warna ungu merah terlihat jelas. Seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata telah mencubit lehernya, menyebabkan wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, seperti wajah Ji Ying. Saat teman-temannya dalam bahaya, mata Xiaoyan memerah karena kekhawatiran, dan kekuatan jiwanya tiba-tiba melonjak, mendekati Feng Feng dan Ji Ying. Sangat disayangkan bahwa dunia ini begitu dekat, tetapi tempat ini terisolasi dari dunia. Tidak peduli seberapa keras Xiaoyan mencoba, kekuatan jiwanya tidak maju tetapi mundur. Fluktuasi yang tak terlihat selalu menghalangi satu-satunya harapan Xiaoyan saat ini. Tidak. Xiaoyan meraung memilukan. Dia menyaksikan tanpa daya saat temannya yang tinggal bersamanya siang dan malam, tapi akan mati secara tragis di depannya.
Rasa sakit yang menembus hati dan tulangnya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pada saat ini, sudut mata Xiaoyan tetesan darah mengalir di pipinya dan jatuh di tanah. Tidak ada di antara kalian yang boleh jatuh sebelum saya jatuh. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, meraung ke arah langit, dadanya dipenuhi keengganan. Sepanjang jalan ada pasang surut dan semua orang bekerja sama untuk membantu. Mereka tidak jatuh ke lautan binatang, juga tidak jatuh ke dalam perbedaan kekuatan yang absolut. Jadi Xiaoyan tak mau menerimanya. Xiaoyan percaya bahwa semua rekan satu timnya tidak mau melakukannya. Dalam kemarahan, seni roh darah di tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergerak. Potongan kecil cahaya darah di angkasa sepertinya tertarik oleh seni roh darah, dan jejak energi khusus dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak tahu energi apa itu, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya merasakan bahwa setelah menyerap energi ini, kekuatan jiwanya meningkat pesat, dan penghancur mimpi tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan, Kaisar Do tahap awal bintang 3, benar-benar memiliki teknik jiwa tingkat suci di tubuhnya. Meskipun Xiaoyan masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan seni roh darah itu sendiri memiliki banyak ketahanan terhadap kerusakan jiwa, yang bahkan Xiaoyan tidak mengetahuinya. Bahwa seni roh darah tidak hanya dapat mengolah jiwa, energi khususnya juga dapat menelan semua darah jiwa di dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa sendiri. Karena penghancur mimpi telah dibaptis oleh jiwanya dan dirasuki oleh darah jiwa jahat. Kekuatan jiwanya memiliki atribut darah yang kaya, yang memberikan sumber makanan yang baik untuk kekuatan jiwa Xiaoyan. Sebelumnya, skill bertarung yang dilakukan oleh penghancur mimpi tidak mengandung cukup energi darah untuk mengaktifkan kemampuan melahap seni roh darah milik Xiaoyan. Sekarang, penghancur mimpi menggunakan trik pamungkas ilusi darah langit terlarang, dan energi darahnya sangat kaya, cukup untuk mengaktifkannya kemampuan melahap seni darah. Bahkan King Huran tidak tahu bahwa seni roh darah memiliki efek ini. Jadi Xiaoyan juga mendapat berkah tersembunyi. Di bawah pelahapan seni roh darah, kekuatan jiwa Xiaoyan meningkat dengan cepat, tetapi Xiaoyan sangat segera merasakan. Tampaknya peningkatan kekuatan jiwa hanyalah energi yang diserap oleh seni roh darah untuk dirinya sendiri, dan hanya sebagian kecil yang diubah ke dalam lapisan pendinginan. Apakah seni roh darah ini terutama tentang mengubah energi dan meningkatkan serangan jiwa sementara? Xiaoyan berpikir dalam hati, kegembiraan yang baru saja meningkat mereda, dan dia sedikit kecewa dengan gelar seni roh darah yang berada di tingkat kuasi suci. Faktanya, Xiaoyan tidak tahu bahwa ini karena level seni roh darahnya saat ini terlalu rendah, dan dia tidak mampu menyerap dan mengubah sejumlah besar energi menjadi miliknya. Dengan bantuan seni roh darah, Xiaoyan sepertinya harimau dengan lebih banyak sayap, dan kemarahan Huang Quan digunakan berulang kali, menyapu dan menciptakan badai besar, yang menyebabkan kedua kekuatan jiwa terus-menerus bertabrakan dalam ilusi ini. Meskipun kekuatan jiwa penghancur mimpi lebih kuat dari Xiaoyan, tapi sekarang, di bawah konversi energi khusus dari seni roh darah, dia mulai hancur seperti es dan salju. Kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu Ziyin dan kulit Ziyin mulai melembut. Cahaya di matanya sedikit bersinar dan wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Melihat efektifnya, ekspresi Xiaoyan meningkat pesat dan kekuatan jiwanya terus menyebar menuju Feng Feng. Dengan pengisian terus-menerus tetapi bertahan oleh arteri roh darah, kekuatan jiwa Xiaoyan akhirnya menembus penghalang dan tiba pada saat Feng Feng hanya menyisakan secerca kehidupan terakhir. Tangan yang menggenggam erat leher Feng Feng perlahan mengendur dan Feng Feng mengembuskan nafas dalam satu tarikan nafas. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan terus menyebar ke orang lain. Pada saat ini penghancur mimpi di dalam benteng sangat marah. Nadinya menonjol dan warna merah tua yang aneh di matanya terus-menerus, menembakkan kekuatan jiwa ke angkasa, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ruang ilusi. Penghancur mimpi sedang mengeluh di dalam hatinya saat ini.
Keterampilan bertarung jiwa yang diperoleh melalui baptisan jiwa sangat jahat dan dapat menciptakan ilusi yang lebih kuat daripada kekuatan jiwa pada level yang sama. Jadi harga yang harus dibayar tidak terlalu tinggi. Ruang ilusi termasuk jiwa dan roh. Jika retak, maka jiwa akan tercerai-berai. Meskipun dia masih bisa bertahan tanpa kalah, anak laki-laki dari Kaisar Pertarungan Bintang 3 memiliki konferensi energi khusus. Dan hanya masalah waktu saja ilusinya akan hancur. Pada saat ini, kebencian penghancur mimpi bertahap Xiaoyan telah mencapai tingkat yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dengan senyuman sedih, penghancur mimpi menggertakkan giginya. Daripada menunggu ruangnya hancur dan jiwanya menghilang, akan lebih baik jika dia menarik skill pertarungan jiwanya secara langsung. Setidaknya itu akan jauh lebih baik daripada musnah menjadi abu. Jejak tangan penghancur mimpi berubah dengan cepat dan ruang berubah dengan cepat. Ilusi jurang seperti laut tiba-tiba pecah berkeping-keping. Seperti kehancuran rumah dewa prasejarah. Suara retakan terdengar tanpa henti, menembus langit kuno dan berkembang di seluruh dunia. Namun untuk sesaat, langit masih sama. Bumi masih sama, semuanya tampak hanya mimpi yang lewat dengan tergesa-gesa. Saat dia terbangun dari mimpi, semuanya masih sama setelah suara gelombang jiwa meledak. Saat ini, sosok Xiaoyan dan yang lainnya perlahan terungkap, tapi semua orang masih berdiri di tempatnya. Daun-daun yang berguguran di kejauhan perlahan jatuh ke tanah. Meskipun waktunya hanya sesaat, tapi sepertinya ribuan tahun telah berlalu. Setiap orang sepertinya telah mengalami perubahan kuno dengan keterkejutan yang luar biasa di wajah mereka. Xiaoyan berdiri di sana tak bergerak, tubuhnya seperti bulan terang yang bersinar di danau yang tenang, dan ada aura dunia lain yang keluar. Wajahnya sedikit pucat karena penggunaan kekuatan jiwa yang berlebihan, yang membuat dia tampak kelelahan. Melihat semua orang tersandung tanpa terluka, mata Xiaoyan menunjukkan senyuman lega. Tidak apa-apa. Xiaoyan memaksakan senyum dan gelombang kelelahan membuat Xiaoyan merasa sedikit pusing. Saya masih hidup. Jijing tidak percaya. Dia meremas paha putihnya dengan keras dan perasaan yang disebut rasa sakit menyebar. Rasanya sedikit sakit. Jijing jelas belum bangun, jadi dia terus mencubit dengan kuat. Wow, sakit sekali. Rasa sakit yang perlahan pulih membuat Jijing melompat. Tawa hangat Xiaoyan terdengar. Awalnya saya ingin mencubitnya, tapi sepertinya tidak perlu. Melihat Jijing seperti ini, saya pasti masih hidup. Semuanya perlahan dia sadar dan melihat sekeliling, mendarat di Xiaoyan yang masih berdiri diam. Terima kasih kepada Tuan Xiao kali ini. Jijing adalah orang yang paling dekat dengan Xiaoyan, jadi dia tentu saja orang pertama yang menyadari apa yang telah terjadi. Mendengarkan narasi Jijing, semua orang memandang Xiaoyan dengan perasaan yang berbeda. Mereka selalu melindungi Xiaoyan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan berubah sekarang. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya, semua orang mungkin akan tergubur dalam tanah yang luas ini. Melihat tulang-tulang putih yang mencolok di dekatnya, semua orang bergidik dalam hati mereka. Ketika mereka membayangkan bagaimana mereka hampir berubah menjadi seperti itu, dan mereka semua menatap Xiaoyan dengan penuh rasa terima kasih. Ketika semua orang saling memandang, di dalam benteng penghancur mimpi memuntahkan darah hitam, memegang kepalanya dan berguling-guling di tanah. Jelas serangan balik dari kekuatan jiwa jahat membuat penghancur mimpi sengsara, dan semangat juangnya berkobar tak terkendali berantakan. Menahan rasa sakit yang parah, penghancur mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Xiaoyan, matanya memerah. Kata semua ini disebabkan oleh pria yang hanya memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 3. Jadi akan sulit untuk memahami kebencian di hatinya tanpa mencabik-cabik orang ini. Begitu kebencian meledak, itu menyebar tanpa penindasan. Sosok penghancur mimpi melintas dan menghilang ke dalam benteng. Pada saat ini, penghancur mimpi hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu mengubah Xiaoyan menjadi bubur, meskipun ada harga telah dibayar. Sedangkan untuk serangan balik kekuatan jiwa dan penurunan kekuatan yang disebabkan oleh cedera sebelumnya, dia telah mengabaikannya sama sekali.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.